melanjutkan permenungan kemarin hari Minggu tentang hari kakek dan nenek orang lansia, maka sebenarnya kehadiran kakek dan nenek harusnya membuka mata kita, pikiran kita bahwa Tuhan tetap bekerja loh. Orang yang sudah lansia kerap kali merasa minder, merasa rendah diri karena tidak bisa banyak hal. Maka perlu dikuatkan. Pandangan kita terhadap mereka menjadi vonis yang membunuh mereka. Dalam arti tetap hidup, cuma tidak merasa berharga lagi. Marilah kita menghormati Santo Yoakim dan Santa Ana, karena kepada mereka Tuhan telah memberkati segala bangsa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati kakek dan neneknya Yesus. Orang tua dari Bunda Maria, Ibu Yesus, Santo Yoakim dan Santa Ana. Kenapa diperingati? Karena melalui mereka, Maria terbentuklah kepribadian Maria yang mendampingi Yesus dalam masa pertumbuhannya. Rahmat selalu berkaitan dengan upaya manusia, sehingga rahmat itu bisa berbuah dalam hidup kita. Nah, karena itu kehadiran kakek dan nenek Yesus ini menjadi rahmat juga bagi Maria yang dipersiapkan sejak awal sebagai pribadi yang akan membawa Yesus yang adalah Tuhan dalam hidupnya, menjadi pembawa rahmat dalam hidupnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkaulah Tuhan bagi para leluhur kami. Engkau telah memberikan rahmat kepada Santo Yoakim dan Santa Ana, sehingga dari mereka lahirlah Bunda bagi putramu yang menjelma. Semoga dengan pertolongan doa-doa mereka, kami senantiasa berada di jalan keselamatan yang telah Engkau janjikan kepada umat-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Keluaran. Waktu itu Musa dan Yosua turun dari Gunung Sinai. Musa membawa di tangannya kedua loh hukum Allah. Loh-loh itu bertulis pada kedua sisinya sebelah menyebelah. Kedua loh itu telah dibuat oleh Allah, dan tulisannya adalah tulisan Allah, digurat pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar sorak-sorai bagi bangsa Israel, berkatalah ia kepada Musa, "Kedengaran bunyi sorak peperangan di perkemahan." Jawab Musa, "Bukan nyanyian kemenangan, bukan pula nyanyian kekalahan, melainkan nyanyian berbalas-balasan. Itulah yang ku dengar." Ketika sudah dekat perkemahan dan melihat anak lembu serta orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dibantingnya kedua loh itu dan dihancurkannya pada kaki gunung. Kemudian diambilnya patung anak lembu buatan mereka itu, lalu dibakarnya dalam api. Digilingnya sampai halus dan ditaburkannya ke atas air, dan orang Israel disuruh meminumnya. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa sebesar itu kepada mereka?" Jawab Harun, "Janganlah tuanku marah. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah Allah bagi kami yang akan berjalan di depan kami,' sebab mengenai Musa yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu aku berkata kepada mereka, "Barang siapa mempunyai emas, hendaklah menanggalkannya."
Semua emas itu mereka berikan kepadaku. Aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kalian telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Maka Tuhan bersabda kepada Musa, "Barang siapa berdosa terhadapku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebut kepadamu. Di depanmu akan berjalan malaikatku. Tetapi pada hari pembalasanku, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal besar di tanah Mesir, yang melakukan karya-karya ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga Ia tidak memusnahkan mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan rela hati Allah telah melahirkan kita oleh sabda kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung ciptaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat. Berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, kalau mengisi gelas yang penuh akan menjadi sangat sulit. Apa yang terjadi pasti luber. Maka ini dikatakan oleh tadi, banyak nabi dan orang benar. Nabi dan orang benar kerap merasa dekat dengan Tuhan.
menyalahkan orang lain, lalu mulai lupa bahwa Tuhan itu yang punya kuasa. Dan ini yang menjadi penghalang orang mengetahui, menyadari Tuhan yang sedang berkarya. Dan kalau itu yang terjadi, maka ya kita pasti tidak akan mengalami rahmat. Rahmat tetap dicurahkan, tetapi pengalaman itu tidak dialami. Karena apa? Kita tertutup. Dan seperti melanjutkan permenungan kemarin, hari Minggu, tentang hari kakek dan nenek orang lansia, maka sebenarnya kehadiran kakek dan nenek itu harusnya membuka mata kita, membuka pikiran kita bahwa Tuhan tetap bekerja loh. Orang yang sudah lansia kerap kali merasa minder, merasa rendah diri karena tidak bisa banyak hal. Maka perlu dikuatkan. Pandangan kita terhadap mereka menjadi vonis yang bisa membunuh mereka. Dalam arti, tetap hidup cuma tidak merasa berharga lagi. Nah, para saudara terkasih, kemampuan untuk melihat Allah yang hadir dalam kelemahan, penurunan, hal-hal yang baik bisa sendiri sekarang harus dibantu orang lain. Kemampuan untuk melihat Allah yang tetap hadir, itu loh yang dirindukan sebenarnya oleh para nabi dan orang benar yang merasa sudah melihat Tuhan. Tetapi sebenarnya ya belum lihat Tuhan. Karena yang mereka lihat adalah apa yang mereka pikirkan sebagai Tuhan. Karena mari para saudara terkasih, pengalaman-pengalaman hidup kita terutama berinteraksi dengan kakek dan nenek, terutama berinteraksi dengan mereka semua yang sudah melemah kekuatannya, berubah kebiasaan hidupnya, menjadi sangat lemah dan terbatas, itu sebenarnya mau membuat kita sadar bahwa iya, kalau nanti aku ngalami itu, aku harus berbuat apa supaya Tuhan itu tetap bisa disadari kehadirannya. Nah, sama kalau gitu, bagaimana kita menguatkan mereka semua yang lemah dan terbatas ini agar Tuhan tetap dirasakan. Bagaimana tetap menguatkan seorang anak yang merasa hidupnya tidak berharga lagi karena nilainya jelek. Yang merasa bahwa aku tidak bisa masuk ke universitas yang kuinginkan. Aku tidak bisa berbuat sesuatu untuk membalas kebaikan orang tuaku yang sekarang sudah meninggal. Dengan penyesalan-penyesalan yang mungkin bagi kita, nggak masalah. Tapi bagi yang mengalami, itu sungguh-sungguh sebagai sesuatu aib, sebagai sesuatu yang benar-benar berat. Nah, bagaimana cara kita masuk dalam pengalaman itu, lalu mencoba membangkitkan. Ini loh, sebenarnya hidup kita itu tujuannya cuma satu. Rahmat yang kita terima, kita salurkan. Supaya orang yang dapat saluran rahmat dari kita itu, yang kita terima dari Tuhan, kita salurkan itu, mengalami Tuhan yang hadir, lalu merasa kuat lagi hidupnya. Gitu loh. Jadi tidak merasa putus asa, tidak merasa tidak ada harapan lagi, meskipun dalam keadaan lemah, meskipun mungkin dalam sakratul maut. Nah, coba para saudara terkasih, kita sadari hal-hal ini, jangan sampai kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman buruk menghalangi kita, membelenggu kita untuk mengalami Tuhan. Lalu kita tidak lagi melihat, mendengar apa yang sebenarnya perlu kita lihat. Apa itu? Tuhan yang hadir. Tuhan hadir terselubung. Ini loh, terselubung dalam kejadian. Coba kita renungkan ini sejenak. Semoga hari ini kita tidak terpaku oleh pengalaman-pengalaman manusiawi kita, tetapi mampu melihat ada Tuhan di balik pengalaman-pengalaman itu. Mereka telah menerima berkat dari Tuhan dan mendapat belas kasihan dari Allah penyelamat mereka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau menghendaki putra tunggal-Mu lahir dari manusia, agar melalui misteri yang mengagumkan itu,
kami Kau lahirkan kembali dalam hidup yang penuh sukacita. Kami bersyukur atas Ekaristi ini, dan sucikanlah kami dengan Roh Kudus-Mu yang telah menjadikan kami anak-anak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, mereka semua yang kita bawa dalam doa-doa kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.